Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak semua? Ya masih semangat untuk belajar dari rumah. Jangan lupa untuk memulai pembelajaran selalu kita awali dengan membacakan doa. Ya, pembelajaran hari ini kita masih belajar di kelas 3, tema 5, subtema 3, pembelajaran 1 dan 2. Pengaruh perubahan cuaca terhadap kehidupan manusia. Indonesia merupakan negara beriklim tropis. Cuaca berubah-ubah, terkadang panas, berawan, mendung, atau hujan. Keadaan cuaca dipengaruhi oleh 3 unsur. Ketiganya adalah matahari, angin, dan air. Cuaca sangat berpengaruh bagi kehidupan manusia, mulai dari ketersediaan sumber daya alam, ketersediaan alat transportasi, bahkan kelancaran aktivitas manusia sehari-hari. Apa saja pengaruh cuaca yang kamu rasakan? Ayo membaca. Dayu mendapat surat dari Komang. Komang adalah sepupu Dayu di Bali. Bacalah teks surat untuk Dayu. Bacalah dengan nyaring dan intonasi yang tepat. Ya, surat ini dibuat di Denpasar tanggal 2 Agustus tahun 2017 untuk sepupuku Dayu. Halo Dayu, bagaimana kabarmu dan keluarga di sana? Semoga semua dalam keadaan sehat. Aku bersama teman-teman ikut membantu korban Gunung Agung, khususnya warga di sekitar yang mulai mengungsi. Keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Para pengungsi membutuhkan banyak bantuan. Mereka membutuhkan pakaian dan makanan. Selimut dan peralatan sekolah juga dibutuhkan. Dayu, maukah kalian membantu para pengungsi? Aku tunggu ya kabar selanjutnya darimu. Sampaikan salamku untuk keluargamu. Sampai jumpa. Salam sayang dari sepupumu, Komang. Nah, itu adalah surat dari Komang yang dikirim untuk Dayu. Nah, selanjutnya kita ayo berdiskusi. Kapan dan di mana peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi tanggal 2 Agustus tahun 2017 di Denpasar. Selanjutnya, peristiwa apa yang diceritakan dalam isi surat? Yaitu Komang membantu warga sekitar Gunung Agung yang mulai mengungsi. Bagaimana menanggulangi peristiwa itu? Untuk menanggulangi para warga di sekitar Gunung Agung mulai mengungsi. Mengapa peristiwa itu terjadi? Karena Gunung Agung di Bali mulai waspada. Siapa yang mengalami peristiwa itu? Warga sekitar Gunung Agung. Selanjutnya, tuliskan hasil rangkuman peta pikiranmu di bawah ini. Yaitu ini Ibu contohkan ya. Komang dan teman-temannya membantu warga yang mengungsi karena keadaan Gunung Agung di Bali mulai waspada. Untuk menanggulangi hal tersebut, para warga di sekitar Gunung Agung mengungsi dan membutuhkan pakaian, makanan, selimut, serta peralatan sekolah. Diskusikan bersama temanmu bagaimana membantu teman-teman yang terkena bencana alam. Tuliskan hasil diskusimu di bawah ini. Untuk membantu teman-teman yang terkena bencana alam, kita bisa memberikan sedikit rezeki kita untuk mereka. Contohnya seperti pakaian dan selimut. Selain itu, kita juga bisa memberikan peralatan sekolah agar teman-teman seumuran kita tetap bisa sekolah walaupun sedang mengungsi. Selanjutnya, ayo amati gambar di bawah ini, kemudian kelompokkan berdasarkan keadaan cuaca yang sama. Di sini ada gambar jas hujan, jaket, payung, selimut, teh hangat, wedang ronde, es kelapa muda, jus buah, es pisang hijau, cendol atau dawet, topi, baju kaos, topi pantai, bakso, sup ayam, kipas angin, dan kipas bambu. Kemudian kalian lengkapi tabel di bawah ini dengan benda makanan, minuman sesuai dengan cuacanya. Kelengkapan cuaca panas, apa sajakah itu? Ada kipas bambu, es kelapa muda, jus buah, kipas angin, topi pantai, cendol atau dawet, baju kaos, es pisang hijau, dan lain-lain. Kelengkapan cuaca hujan, payung, jas hujan, selimut, teh hangat, udang ronde, bakso, sup ayam, dan jaket.
Ayo berlatih, Dayu menceritakan isi surat Komang pada teman-temannya. Ia ingin sekali membantu pengungsi Gunung Agung. Dayu merasakan kesulitan yang dialami mereka. Dulu Dayu sering mengunjungi keluarganya di Bali. Perjalanannya terasa sangat lama. Saat di perjalanan, Dayu sering bertanya, "Apakah kita sudah sampai, Ayah?" Ayah menjawabnya dengan sabar, "Kita baru menempuh setengah perjalanan, sayang. Berarti setengah perjalanan lagi kita akan tiba." Dayu berpikir setengah perjalanan ditambah setengah perjalanan sama dengan tiba di tujuan. Bantulah Dayu mengerjakan penjumlahan pecahan berpenyebut sama di bawah ini. Ingat kembali, apakah kalian masih ingat mana yang disebut pembilang dan mana yang disebut penyebut? Angka 1 yang di atas itu disebut pembilang, dan angka 4 yang di bawah disebut penyebut. Ibu membawa satu loyang kecil kue bolu. Kue bolu dipotong menjadi 4 bagian. Di dalam bus, Dayu makan 1 potong kue. Ayah pun makan 1 potong kue. Berapa bagian kue yang telah dimakan Dayu dan Ayah? Ya, di sini kita lihat kue tersebut dipotong menjadi 4 bagian. Nah, Dayu sudah memakan 1 bagian. Jadi 1 kita tulis di atasnya, kemudian 4 kita tulis di bawahnya karena dipotong menjadi 4 bagian. Kemudian ditambahkan dengan yang dimakan oleh Ayah. Ayah makan 1 bagian atau 1 potong. Nah, kue tersebut dipotong menjadi 4. Nah, lalu karena penyebutnya sudah sama, kita hanya menjumlahkan pembilangnya. Jadi 1 ditambah 1 sama dengan 2. Dan yang penyebutnya kita tulis salah satunya saja. Jadi 1/4 tambah 1/4 sama dengan 2/4. Soal selanjutnya, soal nomor 2, Dayu membawa bekal 1 batang coklat yang berisi 10 potong coklat. Di perjalanan, Dayu makan 3 potong coklat. Ibu makan 2 potong coklat. Berapa bagian coklat yang dimakan Dayu dan Ibu? Ya, yang dimakan oleh Dayu adalah 3 dari 10 potong coklat. Kemudian ditambahkan oleh yang dimakan Ibu, yaitu 2 potong. 2 dari 10 potong coklat. Di sini kita sudah mengetahui jika penyebutnya sudah sama, kita langsung saja menjumlahkan pembilangnya. 3 ditambah 2 sama dengan 5. Kemudian 10-nya kita tulis. Jadi 3/10 ditambah 2/10 sama dengan 5/10. Soal selanjutnya, soal nomor 3, Ayah membeli roti manis 1 balok. Roti dipotong menjadi 5 bagian. Ibu makan 1 potong, Ayah makan 2 potong. Berapa bagian roti yang dimakan Ayah dan Ibu? Ya, jadi Ibu memakan 1 potong dari 5 bagian, jadi 1/5. Kemudian yang dimakan Ayah makan 2 potong dari 5 bagian, jadi 2/5. Jadi 1 tambah 2 sama dengan 3, 5-nya tetap kita tulis salah satu saja. Jadi 1/5 ditambah 2/5 sama dengan 3/5. Selanjutnya, ayo berkreasi. Dayu dan kawan-kawan akan membuat kegiatan penggalangan dana, juga pengumpulan barang untuk membantu saudara di Bali. Mereka akan membuat poster, isinya berupa pengumuman bagi warga sekolah. Semua diharapkan ikut serta dalam kegiatan ini. Alat-alat yang dibutuhkan adalah kertas berukuran A3, penggaris, pensil, spidol atau krayon. Langkah-langkahnya yaitu: 1. Buatlah garis tepi dengan jarak 5 cm di sekeliling kertas. 2. Tambahkan hiasan dekoratif di tepi poster. 3. Buatlah pola garis-garis pada tepi poster. 4. Padukan pula dengan bentuk bidang-bidang datar. 5. Berilah warna untuk pola garismu. 6. Setelah hiasan tepi terlihat indah, bagian tengah dapat kamu tuliskan kalimat. 7. Ajaklah warga sekolah untuk mengumpulkan bantuan. Berikut ini adalah salah satu contoh posternya yang berjudul Berbagi pada Sesama Membawa Kebahagiaan. Pembelajaran 2. Dayu menceritakan banyak hal, tak hanya bercerita tentang keadaan kondisi pengungsi.
Komang juga bercerita keadaan kebun dan ladang petani. Kebun dan ladang mulai rusak, terkena cuaca panas akibat abu vulkanik. Abu vulkanik ini berasal dari letusan gunung. Abu vulkanik membuat tanaman tidak bisa hidup. Siti mengajak teman-teman berdiskusi, tanaman apa yang tepat ditanam pada daerah dan musim tertentu. Diskusi dimulai dengan mendata asal daerah dengan tanaman khasnya. Perhatikan percakapan mereka berikut ini. Tanaman apa yang banyak tumbuh di daerahmu, Edo? Di Papua banyak pohon sagu. Kalau di daerahmu, tanaman apa yang tumbuh subur, Siti? Di Sumatera Barat, daerah asalku, padi tumbuh dengan subur. Aku akan bawakan papeda untuk kalian. Papeda makanan khas Papua yang terbuat dari sagu. Tabel tanaman yang tumbuh subur di daerah asal. 1. Maluku, tanaman yang subur adalah cengkeh. 2. Bali, tanaman yang tumbuh subur, kecemcem. Papua, pohon sagu. Jambi, pinang merah. Aceh, cempaka kuning. Sumatera Utara, pohon damar. Sumatera Barat, kayu manis atau padi. Sumatera Selatan, duku. Jawa Tengah, kepel atau tanaman jati. Riau, pohon sapu tangan. Selanjutnya, hari makan bersama pun tiba. Setiap anak sudah membawa makanan khas daerahnya. Edo membawa makanan pokok berupa papeda. Siti membawa makanan pokok berupa nasi. Teman-teman lain membawa lauk pauknya. Beni dari Manado membawa ikan dengan sambal dabu-dabu. Dayu membawa sate lilit khas Bali. Lani membawa capcay masakan khas keluarganya. Mereka duduk membuat lingkaran. Makanan yang mereka bawa diletakkan di tengah. Makan bersama sungguh menyenangkan. Lakukan kegiatan ini bersama teman-temanmu. Selanjutnya, ayo membaca. Acara makan bersama telah dilakukan. Beni meminta teman-teman mendengarkannya. Ia akan membacakan surat yang dikirim oleh Udin. Udin sudah 3 hari tidak sekolah. Ia menjenguk neneknya yang sedang sakit. Lembang, 10 Agustus 2017. Halo Beni, apa kabar? Aku sedang berada di Lembang, Bandung. Kami sekeluarga menjenguk nenek yang sedang sakit. Rumah nenek dikelilingi kebun sayur mayur yang luas. Beraneka jenis sayur ditanam warga di sana. Ada brokoli, tomat, cabai, dan sawi. Hanya saja beberapa hari ini hujan turun sangat lebat. Banyak sayur yang tidak bisa dipanen. Kasihan para petani, mereka mengalami gagal panen. Sudah dulu ya Beni, aku akan segera kembali jika keadaan nenek membaik. Salam untuk teman-teman di sekolah. Udin, sahabatmu. Ayo mengamati apa yang Udin ceritakan pada surat di atas. Udin bercerita bahwa Udin sedang menjenguk neneknya yang sakit di Lembang, Bandung. Udin bercerita bahwa di Lembang hujan lebat beberapa hari sehingga para petani gagal panen. Hujan berasal dari awan yang telah mengalami proses kondensasi. Air hujan yang turun ada yang meresap ke dalam tanah, mengalir di sungai hingga ke laut. Perhatikan gambar di bawah ini. Bagaimana hujan terjadi? Susunlah gambar sehingga menjadi urutan yang tepat. Di sini ada 3 gambar yang kalian harus susun. Gambar yang pertama, yang susunan yang benar adalah gambar nomor 2. Kemudian diikuti dengan gambar nomor 3. Dan selanjutnya, ketika awan sudah menggumpal hitam dan air hujan pun turun. Tulislah proses terjadinya hujan, gunakan kalimat efektif sehingga lebih mudah dipahami. Proses terjadinya hujan diawali dari proses penguapan. Air yang ada di bumi menguap kemudian menjadi uap air. Setelah itu, uap air menjadi embun. Kumpulan dari titik-titik embun berubah menjadi awan. Ketika awan sudah terkumpul dan tidak dapat menampung air lagi, maka turunlah hujan. Menulis dapat membantumu memahami sesuatu. Hasil dari membaca akan makin mudah dipahami. Caranya dengan menuliskan informasi yang kita dapat dari bacaan. Rajin-rajinlah menuliskan hasil bacaanmu. Menulislah dengan kalimat yang baik dan mudah dimengerti.
Ayo berlatih. Saat hujan, biasanya angin bertiup kencang. Hewan ternak akan berlarian. Bahkan ada hewan yang meloncat mencari tempat berlindung. Gerakan kelinci meloncat terlihat menggemaskan. Ayo kita tirukan gerakan kelinci meloncat. Gerakan yang pertama yaitu berdirilah tegak, ayunkan tangan ke belakang. Lalu kedua, dorong ke depan dan bungkukkan tubuhmu sambil menekuk lutut. Selanjutnya, meloncatlah ke depan dan mendarat dengan baik. 4. Saat mendarat, posisi tubuh tegak dengan tangan direntangkan. Bertahanlah hingga hitungan 1, 2, 3. Setelah itu, berdiri sempurna. Soal latihan pembelajaran 1 dan 2. Soal latihan pembelajaran 1, kalian tulislah hasil penjumlahan pecahan berpenyebut sama berikut ini. Kemudian soal pembelajaran 2, kalian bisa lihat teksnya pada halaman 134. Kiranya sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.